Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Fatih Anugrah Gunawan. Berdirinya saya di sini sebagai moderator dari kelompok 7 yang beranggotakan Fatih Anugrah Gunawan dengan NIM 2508824, Gina Nafisa Humaya dengan NIM 2508429, Hasya Aulia dengan NIM 2508856, Herman Rahayu dengan NIM 2509645, Muhammad Erik Predani dengan NIM 2500602. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Penjelasan Bahasa dalam Dokumen Teknis Konstruksi, Tinjauan Sistematis terhadap dampaknya pada pemahaman dan pelaksanaan proyek. Selamat menyaksikan. Nah, yang melatar belakangi kami mengambil materi penelitian ini, coba kalian bayangin, apa jadinya jika panduan merakit sebuah bangunan besar itu bahasanya rancu, ambigu, atau sulit dimengerti. Nah, itulah yang sering terjadi di industri konstruksi. Dokumen teknis seperti kontrak, gambar kerja, dan spesifikasi seharusnya menjadi acuan utama. Namun faktanya dokumen ini sering disusun dengan bahasa yang panjang, berbelit, dan sulit dimengerti. Nah, apa masalah dan tujuannya? Akibatnya sering terjadi perbedaan interpretasi antara pemilik proyek dan kontraktor. Bukan sekedar masalah tradisional, tetapi bisa berujung pada kesalahan pelaksanaan, biaya tambahan, hingga sengketa proyek yang berkepanjangan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kejelasan bahasa dalam dokumen konstruksi, serta menganalisis bagaimana hubungan faktor tersebut dengan pemahaman pekerja dan potensi klien proyek. Penelitian ini penting karena selama ini sengketa sering dilihat dari sisi manajerial, padahal akar masalahnya bisa jadi karena bahasanya yang tidak jelas. Terima kasih Erik. Selanjutnya saya Hasya Aulia akan melanjutkan menjelaskan mengenai metode penelitian karya tulis ilmiah kelompok kami. Agar kajian kami sistematis dan tidak sekedar opini, kami menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode Systematic Literature Review or SLR. Kami tidak turun ke lapangan atau survei untuk wawancara. Sebaliknya, kami melakukan penelusuran, seleksi, dan sintesis dari penelitian-penelitian terdahulu. Ibaratnya, kami mengumpulkan potongan-potongan puzzle dari berbagai penelitian, lalu menyusunnya menjadi satu gambaran utuh tentang hubungan bahasa dan sengketa konstruksi. Kami mencari artikel di database ternama seperti Google Scholar, Science Direct, MDPL, Emerald Insight, dan Garuda. Kata kunci yang digunakan meliputi dokumen teknis, konstruksi, ambiguitas kontrak, klaim konstruksi, keterbacaan dokumen dalam bahasa Indonesia juga dalam bahasa Inggris. Kami memprioritaskan publikasi 10 tahun terakhir dari proses identifikasi, penyaringan, hingga penilaian kelayakan. Kami menetapkan 25 artikel ilmiah nasional dan internasional yang benar-benar relevan dengan topik. Data dianalisis menggunakan sintesis tematik deskriptif, artinya kami membaca setiap artikel, mencari pola-pola yang berulang, lalu mengelompokkannya ke dalam tema-tema besar seperti aspek kebahasaan, terminologi, struktur dokumen, konsistensi, serta dampaknya terhadap klaim dan sengketa. Dengan metode ini, kami tidak menemukan data baru di lapangan, tetapi kami menemukan hubungan konseptual yang sistematis antara kualitas bahasa dokumen dan keberhasilan proyek konstruksi. Sekarang, mari kita lihat apa aja hasil yang kami temukan. Terima kasih Asya atas penjelasannya. Selanjutnya ke hasil penelitian. Dari 25 artikel yang telah kami telaah, kami berhasil memetakan dan mengidentifikasi 4 faktor utama yang mempengaruhi kejelasan bahasa dalam dokumen teknis konstruksi. Faktor yang pertama, aspek kebahasaan. Menurut jurnal yang saya teliti, ditemukan bahwa kalimat terlalu panjang, struktur kalimat rumit, kesalahan tata bahasa, serta penggunaan kata atau frasa ambigu seperti pekerjaan yang wajar atau dalam waktu yang cukup menurunkan keterbacaan dokumen secara signifikan. Faktor kedua, terminologi. Dokumen konstruksi penuh dengan istilah teknis, istilah hukum, dan singkatan. Jika ada istilah-istilah ini tidak didefinisikan atau diberikan batasan operasional yang jelas di awal dokumen, maka setiap pihak bisa menafsirkannya secara berbeda-beda sesuai kepentingannya. Faktor ketiga, struktur penyajian dokumen. Di suatu jurnal juga menemukan bahwa format dokumen yang tidak sistematis, pengulangan klausula, visualisasi yang lemah, serta prosedur yang tidak runtut menyulitkan pengguna dalam mencari informasi saat dibutuhkan. Faktor keempat,
konsistensi, dan kelengkapan dokumen. Di banyak jurnal menunjukkan bahwa ambiguitas, kecacatan, ketidakkonsistenan, dan pengurangan informasi dalam kontrak berkontribusi langsung terhadap terjadinya sengketa konstruksi di Indonesia dan Nigeria. Selain keempat faktor tersebut, kami juga menemukan bahwa ketidakjelasan dokumen berkorelasi dengan munculnya perubahan lingkup pekerjaan, keterlambatan, biaya tambahan, klaim, dan sengketa. Itulah hasil temuan kami. Selanjutnya, mari kita bahas apa aja makna dari hasil ini. Sekarang mari kita bahas lebih dalam bagaimana keempat faktor tersebut berhubungan dengan pemahaman para pihak dan pelaksanaan proyek. Hubungan bahasa dan pemahaman. Kejelasan bahasa berperan sebagai jembatan antara isi dokumen dan tindakan di lapangan. Berdasarkan sintesis kami merumuskan hubungan konseptualnya sebagai berikut. Yang pertama, kejelasan bahasa dokumen. Yang kedua, kesamaan pemahaman para pihak. Yang ketiga, ketepatan pelaksanaan pekerjaan. Dan yang terakhir, penurunan potensi klaim dan sengketa. Jika dokumen menggunakan kalimat ambigu, istilah tidak jelas, strukturnya berantakan, dan informasinya tidak konsisten, maka pemahaman antar pihak akan berbeda-beda. Perbedaan ini kemudian berkembang menjadi kesalahan, pekerjaan ulang, biaya tambahan, hingga klaim. Implikasi terhadap sengketa. Temuan ini sejalan dengan penelitian Lee, Ham, dan Yi pada tahun 2021 yang menegaskan bahwa ketentuan kontrak yang jelas sangat penting untuk mencegah konflik interpretasi. Di Indonesia sendiri, di jurnal Hambali dan kawan-kawan pada tahun 2025 dan Simanjuntak dan kawan-kawan pada tahun 2023 juga membuktikan bahwa perbedaan pemahaman terhadap pasal kontrak serta spesifikasi yang kurang jelas merupakan penyebab utama klaim. Mitigasi sengketa. Yang menarik, kejelasan bahasa ini ternyata berfungsi sebagai instrumen preventif. Artinya, jika dokumen disusun dengan jelas sejak awal, maka potensi sengketa bisa diminimalisir sebelum terjadi. Penelitian Amoa dan Kausajana pada tahun 2023 serta Pilkonis dan kawan-kawan pada tahun 2023 merekomendasikan penggunaan dokumen kontrak standar seperti FIDIC, tetapi tetap harus disertai pemeriksaan keterbacaan, dan penyesuaian konteks proyek. Terima kasih Herman. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran dari karya tulis ilmiah yang telah kami buat. Berdasarkan tinjauan sistematis yang telah kami lakukan, terdapat 3 poin utama yang dapat kami simpulkan. Yang pertama, kejelasan bahasa dalam dokumen teknis konstruksi ditentukan secara signifikan oleh 4 faktor utama. Yang pertama, aspek kebahasaan, terminologi, struktur penyajian, serta konsistensi dan kelengkapan dokumen. Keempat aspek ini saling terkait dan tidak bisa berdiri sendiri. Yang kedua, ketidakjelasan pada aspek-aspek tersebut secara langsung menghambat pemahaman bersama antar pihak proyek. Hambatan ini kemudian memicu perbedaan tafsir terhadap ruang lingkup, kewajiban, prosedur, dan batas tanggung jawab. Pada akhirnya, hal ini meningkatkan potensi kesalahan pelaksanaan, klaim biaya, serta sengketa konstruksi yang merugikan semua pihak. Ketiga, kejelasan bahasa harus dipandang bukan sebagai urusan sekunder atau sekadar masalah redaksional, melainkan sebagai instrumen preventif dan bagian integral dari pengendalian resiko administrasi kontrak sejak tahap perencanaan, tender, hingga pelaksanaan proyek. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini masih berupa tinjauan literatur sehingga belum mengukur langsung pemahaman pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, kami merekomendasikan agar indikator kejelasan bahasa yang telah kami susun diuji lebih lanjut melalui survei, wawancara dengan pemilik proyek, konsultan, dan kontraktor, atau melalui studi kasus pada proyek konstruksi real di Indonesia. Tujuannya agar tercipta daftar periksa atau checklist keterbacaan dokumen teknis yang aplikatif dan siap digunakan oleh praktisi konstruksi. Sekian video presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.